Oke guys, balik lagi bareng aku Mbil. Nah jadi kali ini aku mau bikin podcastnya tentang yang lagi happening banget nih Ca. Ya betul. Nah sekarang aku ditemenin sama orang baru lagi. Jadi di setiap podcast aku suka undang orang-orang baru nih. Dan itu memang benar-benar temen yang tahu, Ya. kenal gitu kan. Nah sekarang Ica boleh introduce yourself. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, sawadika. Jadi nama saya Nisa Dwi Tami. Berarti ditulis ya di sini ya boleh Oh Instagramnya. boleh, siap, bisa Ca. Jadi saya temennya Mbil. Jadi dulu tuh Mbil ini kakak tingkat saya. Padahal kita satu angkatan sebetulnya. Iya. Jadi saya bilangnya Mbil. That's why saya bilangnya Mbil. Jadi kegiatan saya sehari-hari guru karena sama-sama dari jurusan bahasa Inggris. Ya, betul. Jadi saya dan sehari-harinya guru. Jadi sama Mbil itu lumayan satu frekuensi. Oh jelas. Meskipun nggak setiap hari setiap Ketemu, waktu chatan gitu kan, tapi lumayan satu nyambung. frekuensi Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang satu frekuensi, Iya. tentang kehidupan nih Ca. Nah, yakin kok setiap orang juga pernah mengalami quarter life crisis. Nah, versi Ica, life crisisnya teh apa gitu? quarter life crisis ya. Ya, versi Ica. Nanti aku bilang versi aku gitu. Ya. Mungkin kayaknya lagi happening Oh, banget ya jelas. sekarang. Terutama buat- Jiwa-jiwa insecure kali ya. Benar. Betul. Terutama buat orang-orang yang sekarang di umur 20 usia rawan kan ya. Betul. Jadi mungkin sebelum ke versinya aku sendiri sama versinya Mbil, mungkin ada baiknya kita bahas dulu nih Oke. apa sih yang dimaksud quarter life Quarter crisis itu. Betul. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita baca definisinya, kajiannya dan segala macam, jurnal segala macam, itu nggak akan ambil kalau jelas. bahas di sini. Betul. Jadi kita ngambil simpelnya aja. Oke. Jadi quarter life crisis itu adalah suatu fenomena di mana orang-orang yang menginjak 20-an ini Oke. merasakan krisis, merasakan sesuatu yang bisa dibilang confusion, Oh jelas. kebingungan. Kayak di mana kalian bangun suatu pagi, terus kalian nanyain mau ngapain sih hari ini, gitu kan ya. Bener-bener. Kedepannya mau apa, Oh, gitu bener. kan. Terus hidup ini mau dibawa ke mana, gitu kan ya. Nah ini tuh terjadi karena ada transisi remaja ke dewasa awal, dimana saat remaja tuh kan kita bener-bener apa-apa tuh ditentuin sama orang tua. Misalkan nih dari SMP ke SMA, udah aja kamu SMA-nya di SMA ini atau SMA ini gitu. Meskipun kita gagal, orang tua tuh siap nge-backup gitu loh. Oke. Nah ketika kita dewasa, Nah. di umur 23, 22, itu udah mulai nih krisis. Betul. Nah, biasanya krisis ini karena kita ketidakmampuan kita untuk bisa buat decision making. Jadi kita tuh ada di state dimana kita tuh bingung ngambil ini bener nggak ya, Nah. kayak gini bener nggak ya. Betul. Ditambah ada pemantik deal, kayak kanan kirinya itu udah settle. Misalkan Oke. teman-teman di circle kita udah settle, entah itu settle secara finansial, secara love life, secara karir. Betul. Nah itu menjadi pemantik yang membuat kita semakin merasa insecure, Iya, betul. gelisah, dan yang paling parah itu sampai ngerasa ada banyak worst case-nya gitu dari fenomena ini. Nah kalau misalkan menurut Bill kayak gimana? Bener sih, maksudnya bener-bener kayak apa ya, usia 20-an ke tuh rawan banget. Iya. Yang kayak kita mau ini takut gimana, Iya. kita mau gitu takut gimana gitu. Nah, tapi intinya sih kalau menurut aku proses ini tuh memang harus dinikmati. Iya, ya benar. Ya kan, yang memang harus dilalui, harus dijalani gitu, mau nggak mau gitu. Nah, menurut Ica nih, hal apa aja sih yang udah Ica lalui di umur yang sekarang ini? Ya. Kita sama-sama udah berapa Bil?
Aku mau 25 tahun depan. Sama saya juga. Jadi to be honest, ya mungkin starter awal si quarter life crisis itu dari orang tuh beda-beda ya. Betul. Ada yang startnya awal 20 banget, ada yang startnya mungkin di 23, 22, Oke, 23, betul, ada yang betul. mungkin di 25 atau bahkan di akhir-akhir juga ada. Nah kalau aku sendiri itu mulainya tuh dari 2018. Oke. Nah karena dulu itu memang tergabung di komunitas yang cukup kompetitif dan toksik ya. Oke. Nggak toksik juga sih. Jadi memang komunitas debat di mana orang-orang tuh kiri kanan tuh berprestasi gitu. Oke. Jadi kita merasa insecure kalau kita tidak berprestasi, Oh. kalau kita tidak bijak, kalau kita tidak kritis gitu. Nah di situ. Tapi lama kelamaan aku ngerasa hal ini tuh bukan cuma ngerasa gelisah biasa Bil. Oke. Ternyata itu merambat ke segala genre. Oh. Nah, dari secara Luar biasa. finansial, Oke. secara yang tadi life yang udah kita bahas. Nah, yang aku rasain itu adalah aku sering menemukan diriku menangis. Bil. Menangis tanpa reason yang jelas ini kenapa gitu. Kalau Mil kayak gitu gak sih? Iya, aku kemarin ada di fase itu, Ca. Jadi kayak nggak tahu tiba-tiba bawaannya mellow gitu. Terus kayak kenapa nangis? Iya. Nggak tahu. Iya. Pengen aja gitu. Iya. Dan ternyata kita tuh nggak sendiri Bil. Aku sharing dengan beberapa teman aku dan mereka juga bilang kayak gitu. Kayak Sama misalkan juga. ngerasa sering menemukan diri mereka kayak misalkan nggak bisa tidur, terus tiba-tiba nangis. Dia nyari lagu Spotify yang benar-benar mendukung. Wow. Gitu sih. Udah aja banjir banget semuanya. Kayak gitu. Jadi itu tuh salah satu gejala-gejala quarter life crisis. Oke, Gitu. benar-benar. Kalau Ica di 2018, kalau aku di tahun ini. Wih. Kayaknya sampai sekarang sih Bil. Iya, Jadi benar-benar kayak sekarang, endless benar-benar. problem itu. Betul. Nah, tiap orang juga kan punya timeline-nya masing-masing, Iya. ya kan? Nah, itu kan tadi salah satunya. Ada hal-hal lain nggak yang bikin Ica tuh, wah banyak banget belajar nih dari kejadian ini. Ya. Jadi yang aku rasain itu karena aku ngerasa gini ya Bil, kayak yang aku tadi bilang, kita bangun terus kita nanya ke diri kita sendiri, kita nih mau ngapain sih, hidup mau dibawa kemana kan, orang lain udah ini, orang lain udah ini, orang lain udah itu. Yes. Sementara diri kita sendiri masih Kayak kayak stuck, masih di sana-sana aja. masih Oke. stuck. Kayak misalkan orang lain tuh levelnya udah level 5, kita tuh level 1 terus kan. Mau level 2 aja mandek gitu, Ca. Nah aku tuh orangnya tuh kayak yang ini sebenarnya jelek sih, tapi aku tuh kayak orangnya tuh keras ke diri sendiri loh. Kayak misalkan kayak gini, orang lain udah kayak gini, masa kamu nggak bisa kayak gitu? Nah, sebenarnya itu nggak boleh kayak gitu kan, Nge-push banget gitu ya. nge-push banget. Nah karena aku ngerasa aku tuh orangnya kayak gitu, lalu aku tuh sering banget kayak ngegalakin diri aku sendiri gitu. Kayak misalkan ketika aku nggak bisa, ketika aku lemah gitu, masa gitu aja lemah gitu kan, masa gitu aja nggak bisa gitu kan ya. Nah pemantik itu kayak negatif self talk itu menghasilkan aku yang tidak pede. Makanya Ambil sering nanya kenapa sih Ica tuh nggak pede gitu kan ya. Nah ini padahal dia jaga debat, guys. Aku nggak ngerti sampai Ca, dia nanti kasih tahu ya mau ngomong ini kayak masa sih Ca kayak gitu kan. Gila, orang yang debat ternyata ya iya. ada proses juga ya yang harus Proses. dilalui tiap orang gitu. Iya. Betul. Jadi aku to be honest ngerasa tidak pede itu selama kayak udah mau ke 2 tahun lah, kayak ngerasa pede without reason gitu. Kayak kenapa sih gitu, nggak misalkan dijabarin tuh terlalu panjang gitu. Tapi aku pun sendiri nggak tahu sebenarnya itu aku nggak pede kenapa gitu. Pada akhirnya aku tuh ngerasa kayak untuk muncul di masyarakat di lingkungan pertemanan itu kayak ada apalah, udah kita masih segini gitu kan, Udah aku mah apa tuh? udah aku apa tuh, ada kayak gitu, Betul. ada fase kayak gitu. Tapi yang aku pelajarin tuh kayak gini dia, dan fase tidak pedenya itu lama sekali ya, dan butuh buat aku nemu jawaban gitu, kenapa sih aku kayak gini, gimana sih caranya. Karena nggak bisa kalau misalkan kita bisa mendengarkan suatu diskusi kayak podcast kayak gitu, atau misalkan orang lain datang ke aku, harusnya kamu kayak gini, nggak bisa kayak gitu. Iya. Kita punya jalannya masing-masing, kita punya coping mekanismenya masing-masing
Iya enggak. Misalkan aku bilang Bil cara aku kayak gini, belum tentu di Bil cara itu ampuh juga. Betul. Dan so far aku tuh udah kayak menemukan banyak sekali orang yang ngasih tahu coba kamu kayak gini, coba kamu kayak gitu. Dan at the end of the day belum ada yang bener-bener cocok gitu. Tapi pada suatu hari di suatu pagi aku tuh membaca buku ya Bil, yang intinya tuh seperti ini. Stand for yourself because nobody else gonna stand for you. Jadi kita tuh harus hargai diri kita dulu sebelum kita menghargai orang lain. Karena kita terlalu fokus untuk menghargai orang lain sampai lupa kita cara menghargai diri sendiri. Iya kan? Iya. Benar. Jadi kayak misalkan seperti ini ya. Kita nggak mau orang lain seenaknya sama kita. Berarti kita harus buat dong gimana caranya orang lain tuh hargain kita. Dan kita tuh lupa sama itu. Kita terlalu fokus mikirin kekurangan kita apa, gimana kita buat lebih baik, tapi kita lupa gimana caranya kita menghargai diri kita sendiri. Itu sih pelajaran yang aku dapat, dan itu baru dapat kayak 2 bulan yang lalu gitu loh. Karena memang timeline orang tadi beda-beda dengan kelemahan beda-beda gitu kan. Nah yang paling penting kitanya tahu cara mencintai diri sendiri itu, cara memahami diri sendiri itu butuh waktu yang panjang. Ternyata selama hampir 25 tahun ini aku nggak kenal sama diri aku sendiri, Cak. Parahnya, Cak. Bener. Iya gak sih? Iya. Yang kayak circle kita bilang kamu harusnya kayak gini, kamu harusnya kayak gitu, yang kayak ya orang cuma kasih masukan, selebihnya gimana kita? Karena apa? Karena kita terlahir tanpa manual. Iya sih, benar. Manual book. Kalau kita beli Magicom kan ada manualnya, ini cara hidupinnya, ini cara ngukus nasi, ada kalau kan? error diginiin. Nah, kalau hidup mah nggak bisa. Gak ada. Learning by process, learning by doing. Betul. Menarik banget nih, Cak. Nah, kalau kemarin nih aku benar-benar ada di fase luar biasa dalam artian kayak ya aku yakin gitu Allah selalu punya caranya setiap hambanya gitu kan, termasuk diberi ujian juga kan ada sayang gitu. Nah cuman terkadang jujur kemarin tuh aku fokusnya ke kok bisa ya aku ngalamin hal ini, kenapa sih gak orang lain aja, kenapa harus aku terus. Sometimes aku kayak ngerasa kapan sih bagiannya yang gak pernah orang pikir. Aku yakin kok Ica juga gak pernah mikir apa itu. Iya, baru ya sekarang kan? ketemu lagi. Nah, secara aku tipe orang yang extrovert parah. Iya, extrovert parah. Jadi kalau misalkan seneng banget, kecewa banget, sedih banget. Iya. Tapi aku tahu itu juga gak baik buat diri aku. Nah, gimana caranya nih kita atau aku juga harus berubah jadi lebih baik versi aku. Iya. Kalau mungkin kemarin aku terlalu fokus mikirin omongan orang. Aku terlalu fokus membahagiakan orang sampai aku lupa cara membahagiakan diri sendiri, cara mengapresiasi diri sendiri. Karena terkadang kita tuh terlalu sibuk sama orang lain, Cak. Iya, benar. Kita terlalu sibuk buat menyenangkan orang lain tapi lupa cara menyenangkan diri sendiri. Betul, bener banget kan? Yang kayak jatuhnya tadi ngebandingin hidup kita sama orang lain. Tuh, Instagram. Ya kan, kayak orang udah ini, kita kok gini-gini aja ya. Orang udah nikah misalkan, orang udah punya anak, orang udah bisa beli rumah di umur sekarang, orang udah S2 atau lagi S2 atau mungkin mau lanjut S3 gitu. Terus orang udah bisa beli rumah, udah PNS, ASN sekarang ya. ASN ya kan, benar ya. Nah sekarang orang udah ASN yang lomba-lomba banget nih orang buat masuk sana gitu. Atau ya intinya orang udah yang kita pikir jauh banget di atas kita gitu. Tapi itu balik lagi ke diri sendiri sebetulnya, kayak kita juga kan nggak tahu proses dia ada di titik itu juga gimana gitu kan. Terus kayak dia udah ngelakuin apa aja nih sampai ada di titik itu. Yang kadang kita tuh ngerasa kayak hidup kita tuh kayak lomba lari gitu loh, Bil. Nah, ya. Padahal kita tuh nggak lagi lomba sama siapa-siapa sebetulnya, Cak. Kita nggak lagi race, nggak lagi MotoGP nggak kan? Nggak ada. Ya kayak sekarang kita mulai ya siapa yang menang nggak ada, Cak. Iya. Itu cuma kadang dari pemikiran kita sendiri. Tapi sebenarnya itu simptomnya quarter life crisis kayak gini. Iya. Merasa ada
perlombaan, betul tapi sebenarnya tidak. nggak ada. Karena perlombaan terbaik adalah dengan diri sendiri. Betul. Itu Iya kan, bener. Intinya jadi versi yang lebih baik versi diri sendiri Iya, gitu, betul. ya kan, kayak orang mau terima mau enggak ya terserah gitu kan, karena kalau bukan yang sayang sama diri kita ya siapa lagi, Iya, betul. gak ada lagi, Cak. Betul banget. Ya kan, kadang orang suka nanya kalau misalkan kita, oke, simpelnya kita pergi ke patangan, sering banget nih yang udah nikah atau misalnya yang udah tunangan terus bilang kayak, kapan dia nyesel, Iya. kapan saya nyesel, Sama orang mana sekarang? nah sama orang mana sekarang, kenapa dilama-lamain ya, kayak Mohon maaf. kita bukan sedang berlomba teman-teman, daripada terburu-buru tapi salah. Iya benar. Itu kan yang kayak gini loh, kadang ya orang tuh entah basa-basi mungkin ya tadinya, tapi kalau menurut aku sekarang tuh nggak semua hal harus dikomentarin, Cak. Iya benar, Bil. Benar banget. Iya kan, misalnya Ica udah lama gak ketemu aku, si Ica bilang kayak, iya dia sekarang kedutan ya, kayak, penting ya gitu. Karena gini loh, yang orang lupain dari umur 20-an itu adalah cara menghargai. Menghargai kayak misalkan kita tahu, kita semuanya pengen mencapai kesuksesan masing-masing, Betul. pengen mencapai kesetelan masing-masing, tapi yang orang lupa itu gimana caranya bahwa semua orang itu belum sampai ke sana, gak semua orang udah sampai sana gitu. Dan Betul. yang orang lupa itu adalah ketika gimana mereka tuh membuat conversation tuh jadi nyaman gitu tanpa mengusik Nah, kehidupan pribadinya. Betul. Iya, mana tahu kan misalnya nih ada seseorang yang belum dapat kerja nih, mana tahu dia tuh sehari-harinya tuh habis buat ngelamar ke beberapa perusahaan, udah sholat tahajud tiap hari gitu, tapi terus ditanyain kok belum kerja sih, itu lambe Anda kenapa? ini yang bermasalah siapa Iya. gitu kan. Nah bener, jadi kadang-kadang tuh kita harus apa ya, makin dewasa tuh makin jauh berpikir gitu ya, Iya. mau ngomong apa, mau bertindak seperti apa. Etika berbahasa basi. Nah bener, kadang ya aku kalau ketemu teman lama, daripada aku bingung ngomong apa, mending senyum aja. Iya. Tapi gini Bil, yang paling penting apa? Nanya kabar. Jangan Oh. ujuk-ujuk. Ih, Bil, kapan atuh? Naon atuh kapan? Bener gak sih? Mana ujuk-ujuk atuh ketemu teh. Udah gimana kabarnya? Sekarang sibuk apa gitu kan, yang lebih enak lebih ya. enak banget, lebih aman mungkin ya. Benar. Lebih sopan juga. Bener. Bukan hanya kayak ya gitu, mau nikah kapan atau selama kerja udah punya apa aja. Tuh si ini mah udah ini. Ih, kamu masa gitu-gitu aja? Urusan antum kan bukan. Bener ya, kadang orang tuh terlalu fokus banget sama hidup orang, Kak. Iya benar. Kadang aku suka pengen nanya sih sama orang-orang yang kayak apa ya, terlalu banyak komentar gitu ya. Iya. Soalnya hidupnya dia tuh sudah perfect. Oh jelas, sampai Sudah kehidupan kita juga sampai diorek-orek, ya kan, dari A sampai Z gitu, yang kayaknya dia nggak tidur deh buat mikirin kita gitu. Dan itu tuh orang-orang yang jauh lebih mengenal kita dibanding diri kita sendiri loh, Cak. Iya, benar. Lebih care yang too much. Jadi kalau misalkan, jadi kapan kenapa mau nge-DP-in gedungnya siapa? Nah, Seolah- dibantuin. seolah kayak mau Mau ngasih sponsorin. sesuatu gitu. Kalau sekedar basa-basi Bener. udahlah, tanyanya nanti lagi. Kecuali kalau mau, ya ini jodohnya mau saya cariin gitu. Atau misalkan, ya ini saya mau DP-nya di gedungnya di DP-in. Dibedain, bener-bener. Pasti sih, dulu juga aku sempet banget nih punya pemikiran pengen nikah muda gitu, tapi ya gitu tadi balik lagi, maksudnya timeline orang juga beda-beda gitu ya, kita juga gak bisa maksain karena keinginan kita tuh gak harus selalu tercapai sebetulnya kan. Iya. Karena kalau misalnya keinginan kita harus selalu tercapai, kita gak akan pernah belajar sabar. Iya benar Bil. Iya kan? Makanya kenapa tiap orang juga bukan gak pernah puas sih, tapi lebih ke melebarkan sayap mungkin. Iya.
Ya kadang itu tuh butuh proses. Kalau nggak sabar mana bisa melebarkan sayap. Iya benar. Jadi mungkin kayak misalkan kita maunya ini tapi sebenarnya Allah sudah mempersiapkan yang lebih Nah, baik seperti itu. Bukan berarti gagal. Iya. Iya kan? Kayak misalkan gini, oke, sebut Ica ngajar di sekolah. Ya. Misalkan aku usaha. It means masing-masing dari kita ada yang lebih baik gak? Tidak. Kalau Iya misalkan kan? sama-sama mengusahakan, Nah. sama-sama ikhtiar, Iya kan? sama-sama qanaah, pasti ada Iya sesuatu kan? yang kayak boom gitu. Iya kan, benar. Kadang orang tuh suka nggak tahu sih, maksudnya mindset dari mana, entah teori siapa yang selalu kayak si itu udah ini, kamu mau kapan? Jadi seperti membuat standarisasi Nah, kehidupan. bener, sering banget kan? Iya. Makanya aku tuh sekarang udah jauhin banget nih orang-orang yang kayak begitu. Bukan berarti aku pilih-pilih temen, tapi gini, pilih-pilih teman dalam artian ketika mereka atau dia nggak bisa bikin kita tumbuh dan berkembang, Iya. aku keluar dari circle itu. Terserah orang mau bilang aku sombong, aku sok-sokan, star syndrome atau apapun itu, terserah. Karena yang tahu caranya menyayangi diri sendiri, yang tahu menghargai diri sendiri cuma aku sendiri aja, Cak. Ya betul dia. We save ourselves first. Nah, karena kalau bukan kita ya siapa lagi? Gak akan ada yang peduli juga, Cak. Iya benar. Orang lain itu cuma komentarin doang. Ya kan, sekalipun teman dekat juga mereka punya kehidupannya masing-masing. Dan sebenarnya tuh itu kembali lagi ke kita mau ngefilter apa enggak, Betul. kita mau ngasih dia celah atau enggak buat Nah. masuk ke otak kita. Nah. Nah kalau misalkan semuanya komentar, semuanya ucapan dari orang lain kita serap, kita nggak punya integritas dong. Betul. Iya. Misalnya nih Mil lagi suka ngonten gitu, terus orang narsis banget sih gitu. Kalau misalkan kita mau nurutin apa yang kata mereka, belum nggak akan jadi Mil yang sekarang. Betul. Iya nggak? Banyak banget saya bilang kayak gitu. Pas awal-awal konten banyak banget orang yang kayak nyepelein kayak ngapain sih, buat apa sih gitu, kayak kalau mau makan ya makan aja, nggak usah kayak foto dulu, video dulu ataupun itu. Anda tidak tahu. Yang kayak apa ya gitulah, maksudnya orang tuh terlalu fokus, terlalu sayang sama aku mungkin ya, tapi ya too much itu dia, Ca, gitu. Dan mungkin caranya juga yang salah gitu. Jadi akhirnya aku bisa buktiin ke orang-orang gitu bahwa proses itu memang tidak akan pernah mengkhianati hasil gitu. Yang orang bilang aku A, B, C, ngapain lah, nggak ada gunanya bla-bla. Sampai sekarang aku ada di titik ini juga itu sesuatu hal yang udah dilewati panjang banget. Jatuh bangun gitu, sampai ada haters yang ngomong A, B, C, D gitu kan. Aku tahu dikecewain orang, aku tahu rasanya dikhianatin orang, aku tahu rasanya disakitin, dikecewain. Jadi ya aku belajar banyak. Aku sekarang lebih aware ketika aku dekat sama orang, mau itu cewek mau itu cowok, apalagi cowok mungkin ya. Jadi lebih aware, bukan berarti pilih-pilih. Aware sama pilih-pilih itu beda. Kalau aware tuh lebih menjaga diri, gimana caranya nih biar kita nggak sakit hati atau kita nggak melakukan kesalahan yang sama. Kalau pilih-pilih itu lebih mengkategorikan orang. Nah, mau kata-katakan orang, sekarang aku pengen deket sama yang A, B, C, D, enggak. Ya kan? Makanya emang semua orang sama. Yang ngebeda itu memang karakter loh, Cak. Iya. Karakter dan etika mungkin ya. Karakter, etika, mindset penting sih menurut aku. Kayak sekarang aku sangat menghindari banget nih kumpul yang cuma hahihi, gak jelas gitu. Dulu aku sering banget ngopi, nongkrong dan lain-lain. Tapi setelah proses panjang yang dilalui tadi, aku sadar bahwa oh, aku pernah salah. Kayak gini tuh nggak baik loh sebetulnya. Yang penting mau gak belajar dari proses kesalahan itu, Cak. Iya kan? Jadi juga aku yakin Ica pasti pernah ngerasain hal yang sama gitu. Ya, itu. Iya kan? Makin dewasa tuh makin ketahuan. Iya.
mana sahabat mana bangsat. Iya kan, mana teman yang mana lawan. nah benar, mana teman mana lawan, mana yang aku kira rumah ternyata cuma singgah. Fisik Mantap. mantap. Yang apa ya, benar-benar usia sekarang tuh wah luar biasa banget nih proses pendewasaan yang dilalui, yang terjadi, yang harus dinikmati, yang harus dijalani. Karena itu transisi dari remaja ke dewasa awal itu ya Bil. Yang penting kita bisa ambil setiap pelajaran, kita bisa berubah versi kita masing-masing. Ica belajar versi Ica dengan masalah Ica, gitu kan. Aku juga sama-sama belajar versi aku dengan masalah aku yang kemarin aku lalui. Yang penting buat teman-teman, tolong deh sekarang fokus sama hidup masing-masing. Ya, benar. Ya, hidup itu bukan perlombaan, Bukan sebuah race. ya kan? Yang kayak dia udah di sana, kita di sini ya. Terus jalan buat ke sana juga banyak kok. Ya kan? Dan orang tuh terlalu fokus ke hasil, Iya benar. bukan prosesnya gitu. Orang juga gak tahu Ica ada di proses sekarang tuh, Ica ada di titik sekarang udah melalui proses apa aja. Iya. Aku juga sama gitu. Jadi oke, kita sekarang progres buat kehidupan masing-masing gitu kan. Gak semua hal harus dikomentari. Iya benar. Belajar lebih bijak menanggapi segala sesuatu, melakukan tindakan sesuatu, ngomong juga harus lebih hati-hati sekarang. Jari juga sih, Iya. Karena sekarang kita masih online mungkin aja. pandemi kan kita berkomunikasi dengan sosial media. Bener-bener ya kan, banyak orang yang nggak sadar nih tangannya kok nakal gitu kan, ya tangannya kok nggak sekolah gitu. Ya kan, nah yang paling penting banget nih, coba deh terapin 3 kata ajaib. Nah ya, aku belajar dari Iya lu kan? juga ya. Makasih, maaf, dan tolong. Kalian harus ucapin tolong ketika kalian nggak bisa melakukan segala satu hal atau yang lainnya. Ucapin makasih ketika kalian udah ditolong orang, dan ucapin maaf ketika kalian melakukan kesalahan. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Tapi hal itu tuh yang menurut aku 3 komponen ini nih yang membuat orang beretika apa enggak. Efeknya Yang besar bedain banget. bener, efeknya tuh besar banget. Ya intinya setiap orang juga punya proses yang udah dilalui masing-masing, ya kan? Yang penting belajar jadi lebih baik versi masing-masing, ya kan? Jangan pernah dengerin apa kata orang yang menurut kalian itu bakal merusak mental kalian. Bener banget. Karena sebenarnya mau sejahat apapun omongan orang, kalau kitanya sendiri nggak let it enter, Nah, nggak betul. membiarkan itu masuk, ya udah lupa aja gitu. Betul. Karena kadang kecewa dan sakit hati itu kita bikin sendiri loh, Cak. Iya bener. Iya kan? Jadi kitanya juga harus punya tameng gitu ya. Nah, biar gimana caranya nih mental kita tetap sehat. Karena menurut aku bukan cuma fisik yang sekarang jauh lebih penting, mental. Ya. Mental. Ketika orang udah bisa acak-acak mental kita, wah itu udah luar biasa acak Iya. sih, Cak. Jadi makanya di fase-fase sekarang tuh penting banget buat apa ya, pilih-pilih temen dalam artian gimana caranya nih kita harus pilih temen yang bisa bikin kita tumbuh dan berkembang. Betul banget ya. Ya kan? Bukan cuma yang hahihi gitu doang. Banyak yang bisa bikin kayak gitu, Cak, banyak. Tapi mau nggak nih kita ada di lingkungan yang mau tumbuh bersama, itu luar biasa, Cak. Betul banget. Iya kan? Banyak banget orang yang nggak sadar. Jadi outputnya tuh beda ketika misalkan kita berkumpul dengan teman-teman yang cuma bahas live update-nya dari orang lain. Hanya di sini udah ini, sini tau nggak ini gitu. Dengan orang yang banyak refleksi gitu. Kayak kita nih sedang refleksi. Iya betul. Kita gak lagi ngomongin orang, oke? Kita gak lagi menggiring opini publik, enggak. Kita cuma lagi sharing aja. Iya, betul. Pengalaman bisa gimana, pengalaman aku gimana. Gitu ya teman-teman. Aku yakin teman-teman bisa lebih bijak
buat menanggapi segala sesuatu gitu. Yang penting niat aku sama Ica baik. Iya benar. Gitu. Terlepas nanti asumsi orang setelah nonton video ini apa, itu bukan urusan kita. Itu kembali lagi ke Prinsip pribadi masing-masing dan persepsi. Nah, betul. Setiap orang juga kan bebas berasumsi, Iya. bebas mengutarakan pendapat. Itu yang penting menurut aku, sekiranya kita masih ada di jalan yang benar, tidak melanggar norma dan agama, kenapa enggak? Iya. Karena negara ini merupakan negara bebas berpendapat. Iya. Ada di undang-undangnya. Masih. Emang benar kan? Iya benar. Cuman banyak orang yang menyalahgunakan itu, Ca. Iya. Tapi kan kita mah enggak, Bil. Iya. Orang. Oh iya. Iya kan? Orang lain banyak yang menyalahartikan gitu karena saking bebasnya mungkin jadi lebih bisa ngomong seenaknya, Iya. berlaku seenaknya gitu kan, sampai ngechat seenaknya. Kadang yang kayak orang tuh sekarang gampang banget Ca mikir baperan si Ica. Oh. Tahunnya Tapi lagi gitu tempat baper. padahal antum yang memulai sendiri kan ya. Gini loh teman-teman, kadang kita tuh nggak sadar ya, maksudnya gini, ketika kita ngomong A, kita tuh nggak tahu lawan bicara kita tuh lagi ada di fase Sedang apa. mengalami apa. Nah, itu orang yang banyak banget gak sadar, kayak misalkan Ica ketemu aku, udah kita baru lagi ketemu nih, terus Ica bilang kayak, "Ih, dia makin gendutan ya," yang kayak, Kok antum jadi kesana gitu kan ya? Kenapa? iya kan? Ya kayak, ini tuh salah siapa sih gitu. Ya kayak, aku aja yang punya body gini, gak masalah gitu aja. Kenapa harus dipermasalahkan? Apa urusannya dengan antum? Antum punya kehidupan sendiri kan? Ya sudah, urusi saja. Nah, gitu kan. Bener-bener. Tidak usah mengusik-mengusik. Bener. Lebih baik, lebih diajarin gitu tata keramanya. Menyajari, punya lambe. Jangan jadi lambe tora. Lebih dijaga baik-baik ya kan? Atau jangan sampai menyakiti, karena setiap omongannya udah kita keluarin itu nggak akan pernah bisa kita ambil. Iya benar. Karena meskipun gini ya, misalkan ada yang bilang seperti itu ke Bill, bercanda deng, Bill minta maaf ya, tapi tetap Bill pulang ke rumah, kita pulang ke rumah, kita tuh ada catatan Ya. record tersebut. Ya, Dia benar. udah bilang gitu sama aku. Bukan berarti pendam, bukan Cak? Enggak. Bukan begitu. bukan benar-benar. Tapi gimana orang lain memperlakukan kita tuh akan terekam gitu loh. Oh, dia udah pernah gini. Banyak banget nih orang yang nggak sadar, Cak. Iya. Gitu. Dan banyak orang yang menyepelekan kayak, "Ih, lu gitu aja baper." Iya. Ya kalau orang kita bercanda, lu kayak gak tau gua aja. Iya. Kecuali kalau misalkan orang ini dan orang ini tuh udah tahu Oh, gap jokesnya di mana gitu. Jangan udah lama gak ketemu, tiba-tiba body shaming, tiba-tiba nanyain, kapan nikah, kapan S2, kapan punya anak, kapan kaya gitu, Anda kapan meninggal gitu. Suka pengen ngebalikin gitu kan ya. Ica jahat ternyata. Emang gitu, Bener. Gini loh, yang namanya Ya jodoh, Allah. rezeki, Bener. sama maut itu udah ada ketentuannya Bener. masing-masing gitu. Kita nggak bisa, kamu kapan ya, kalau misalnya kita tahu juga udah adalah ditulis di bio ya, saya nikah hari ini, saya mati hari ini, saya nanti kaya hari ini. Gak usah ditanyain lagi kan. Tapi kita sendiri pun nggak tahu kan, nggak tahu jawabannya kapan. Jadi jangan ditanyain kapan kaya, Bener. kapan punya anak, kapan segalanya gitu. Seolah kita lah itu sudah dibekali rundown. Beda kalau anak acara ngomongnya rundown. Real game. Ini bener-bener. Ya kalau kita tahu, ya kita juga tahu kapan. Bener-bener banget. Sama gini ya, kita nggak tahu, mungkin kita tuh mau dulu kan ya, Benar. sebelum kaya, sebelum Benar. nikah, sebelum punya anak kan nggak tahu. Jadi tolong lah. Tolong ya, tolong. Ica, makasih banyak udah sharing banyak hal. Aku banyak belajar dari Ica. Apalagi aku. Oh, jelas. Banyak belajar dari itu. Sama-sama belajar ya. Di tracknya masing-masing. Iya. Oke. Kita punya
masalah masing-masing, kita tahu cara survive masing-masing, meskipun butuh proses dan gak mudah, tapi yakin deh Iya. semua bakal benar-benar indah pada waktunya, itu benar. Selama kita usaha Nah, dan benar. Berdoa-doa tanpa usaha ya percuma. iya. Berusaha tanpa berdoa Sombong. Ya kan, benar. Tapi ini sih Bill, quotes yang paling pas banget mungkin ya. Oke, apa Cak? Time doesn't wait, but time doesn't chase either. Jadi waktu tidak menunggu, tapi waktu juga tidak mengejar. Jadi jangan seperti dikejar-kejar, tapi juga jangan leha-leha. Oke, ngerti. Benar-benar. Karena banyak banget orang yang ngerasa dikejar-kejar waktu, Cak. Padahal waktu tidak mengejar. Tapi juga ada yang berleha-leha, padahal waktu tidak menunggu. Iya, benar. Gila, keren. Thank you, Ica. Keren parah. Ada quotes yang paling ngena banget sih menurut aku. Selagi kamu melihat ibumu tersenyum, duniamu baik-baik saja. Jadi buat teman-teman yang lagi ada di fase quarter life crisis Ya. atau proses yang wah ternyata aku tuh lagi ada di proses jatuh bangun gitu, aku pun sama gitu. Jadi yang kayak kita bisa kok laluin itu, Iya. versi kita masing-masing. Iya, bisa. Gitu. Buat kalian yang lagi ada di fase itu tetap semangat. Oke, semuanya bakal terlalui, ya kan. Yang penting kitanya terus berikhtiar. Dan gak ada yang bilang ini mudah gitu. Ya. Tapi bertahanlah. Insya Allah kalau kita bertahan. Apa? Akan membuahkan hasil yang Iya. baik gitu ya, betul. Nah, buat teman-teman harus tetap selalu jadi orang baik ya. Untuk diri sendiri. Nah, bener. Jangan pernah kalian mengharapkan kebaikan itu balik ke diri kalian sendiri. Gitu. Karena Allah tuh bakal balas dari penjuru mana aja. Yakin Iya. deh. Karena jangan berharap pada manusia. Nah, menyakitkan kan. Iya, betul. Ya kan, mau sama temen, siapapun itu. Kita yang kita kira kita udah kasih Yang keloyalan terbaik, kita ya yang kan, betul. terbaik. Tapi Tapi ternyata balasannya belum tentu sama gitu. Jadi jangan pernah berekspektasi. berekspektasi sekecil apapun kepada siapapun. Jadi kalau kita baik mah udah untuk integritas kita sendiri. Betul. Toh nanti juga orang bakal tahu baiknya kita gimana gitu. Karena yang sayang sama kita, yang care sama kita, Yang tahu kita, itu nggak akan peduli semuanya gitu. Dan orang yang benci sama kita itu nggak akan peduli juga. Iya. Jadi ya udah, kita sama-sama membenahi diri. Sambil makan boleh? Iya, makan dulu ya. Boleh. Kita sambil membenahi diri gitu kan, biar nanti selalu dapat hal-hal yang jauh lebih baik. Tapi jangan pernah merasa bahwa diri ini sudah baik. Harus selalu mau belajar, berproses. Betul sekali. Ya kan, bukan berarti puas dengan keadaan sekarang atau bukan berarti tamak, Iya. tapi setidaknya berproses buat jadi lebih baik. Jangan pernah pikirin omongan orang. Ketika orang menyakitin kalian, ketika orang ngeremehin kalian, buktiin dengan prestasi. Udah, itu aja. Nanti juga mulut mereka bakal bingkem sendiri. Iya kan? Yang tadinya mangap, nanti bakal gini sendiri. Kayak ini loh, Bin. Tukul Arwana. Ica, makasih banyak Iya. ya buat hari ini. Semoga nanti kedepannya kita bakal bikin podcast yang luar biasa. Iya. Semoga video Selalu luar ini biasa. bener. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat buat aku, buat Ica, Sangat bermanfaat. benar, dan buat teman-teman yang lain. Tetap semangat terus dan jangan lupa bahagia. Tunggu podcast aku selanjutnya. Thank you. Dadah.